Orang seperti ini mana pantas bekerja di perusahaan Mahaputra Group. Bukan hanya itu, setelah saya menjadi direktur utama, saya akan memecat suami Alana Putri yang bekerja sebagai anjing penjaga di perusahaan ini. Mereka berdua adalah parasit yang membahayakan Mahaputra Group. Saya akan buat lingkungan kerja ini kembali sehat dan rapi. Anjing penjaga. Atas dasar apa Pak Alek ngomongin Bastian kayak gitu? Aku cuma Bastian. Cuma pengen kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Tapi kenapa? Kenapa kalian yang punya kuasa seenaknya menginjak kami sesuka hati kalian? Tapi aku percaya. Aku percaya kalau ketua Mahaputra Group nggak bakal biarin semua ini terjadi. Oh ya? Tapi kan memang kayak gitu kenyataannya. Kamu lihat aja sendiri. Suami aku akan jadi direktur, sedangkan suami kamu akan jadi pengangguran selamanya. Mari kita mulai sesi votingnya. Apa memang dunia ini sudah tidak adil? Semua kata-kata kamu itu gak guna. Cuman Mahaputra aja yang bisa membatalkan hasil voting para direksi. Tapi, kalaupun dia ada di sini, dia pasti setuju kalau kamu itu cuman cewek murahan. Gak akan ada satu orang pun yang akan percaya sama kamu. Baik, kalau tidak ada perubahan, saya akan membacakan hasil votingnya. 6 setuju dan 1 netral. Dengan ini, saya nyatakan Pak Alexander sebagai Direktur Utama Mahaputra Group. Saya keberatan. Saya keberatan. Hei, anjing penjaga! Kamu itu cuma pegawai rendahan. Berani banget kamu mengganggu rapat BOD. Bapak-bapak sekalian, saya perkenalkan. Ini dia, suaminya cewek murahan itu. Kalian, iya. Kalian panggil dia Mahaputra. Dia. Anda memang tidak bisa diberi kesempatan. Karena Anda tahu, selain Anda merusak pemilihan ini, Anda juga dengan berani memfitnah istri saya. Saya ketua dari Mahaputra Group. Saya dengan tegas membatalkan hasil voting. Kalian paham? Dan saya akan pastikan satu hal. Anda tidak pernah pantas untuk menjadi ketua ataupun direktur perusahaan saya. Dan tidak ada satupun anak perusahaan saya yang akan menerima atau bahkan mempekerjakan Anda. Kalian semua dengarkan hal ini. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini tidak akan lolos. Nggak mungkin. Gak mungkin kalau dia itu Mahaputra. Mahaputra. Kenapa kamu tega ngebohongin aku, Bas? Kenapa? Mahaputra. Saya janji, saya gak akan ngelakuin hal seperti ini. Kasih kesempatan saya sekali lagi, Mahaputra. Please, Mahaputra. Saya gak bakalan berani cari masalah lagi, Mahaputra. Mahaputra! Saya mau ampun, Mahaputra! Bibi! Alex! Suamiku! Fadli, cepat singkirkan foto itu. Jangan sampai Nyonya Bening melihatnya. Laksanakan, Mahaputra.
Rapat selesai. Alana, kamu ngapain di sini? Sayang, jadi Mahaputra lagi visit ke sini, makanya aku bertugas untuk mengawalnya. Berhenti berpura-pura, Mahaputra. Alana, tunggu Alana, kasih aku kesempatan untuk jelasin, oke? Enggak. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu lagi. Kamu tahu kan? Aku paling benci dengan orang yang bohongin aku. Tapi kenapa? Orang yang aku percaya selama ini malah ngebohongin aku. Oh, apa karena aku miskin? Kamu takut aku ngejar harta kamu kan? Iya kan? Enggak, sama sekali enggak. Aku ada berpikiran sedikit pun soal itu. No, please, dengerin penjelasan aku satu kali aja. Kasih aku kesempatan untuk menjelasin semua, Lana. Alana, please. Lepasin, Bastian! Lepasin! Lana, tolong, kamu tenang, please. Ini terakhir kalinya aku ingetin kamu. Lepasin aku sekarang juga. Kalau enggak, kita cerai. Sedari kecil, aku sudah yatim piatu. Hampir separuh hidupku aku sendirian. Siapa sangka, dulu setelah aku bantu Alex jadi direktur di Mahaputra Group, ia buka topeng aslinya yang ternyata pembohong dan tukang selingkuh. Dan orang yang selama ini aku anggap sahabat, Livi, ternyata cuma bermain peran pura-pura baik di depan aku. Bahkan, karena perasaan irinya, dia tega membunuhku dengan tangannya sendiri. Seumur hidup, aku cuma berharap ada laki-laki jujur yang mencintaiku apa adanya. Tapi kenapa keinginanku terasa begitu sulit? Alana, Alana, kamu nggak apa-apa sayang? Alana, nih, Alana bangun Alana. Ambulan! Siapapun tolong panggil ambulan! Alhamdulillah, Ibu sudah sadar. Selamat ya atas kami. Bastian, jangan tinggalin aku, please, Bastian. Jangan tinggalin aku, please. Jangan tinggalin aku, please. Lepasin, Jangan tinggalin aku, please. aku mau kita cerai. Bastian, Ya Pak, jalan Pak. Bastian, tolong tinggal. Jangan tinggalin aku. Bastian! Bastian, jangan tinggalin aku. Sampai pagi. Apa sih aku mau nikah sama dia? Kenapa? Kenapa sih Alana malah ambil semua yang tadinya jadi milik aku? Yang jadi istrinya Mahaputra tuh harusnya aku. Aku mau lihat berapa lama kamu bisa pertahanin itu semua. Selamat ya atas kehamilannya. Apa? Saya hamil. Iya Bu Alana. Selamat ya. Aku hamil. Ngapain kamu sini?
Yang mana yang sakit sayang? Bilang sama aku. Sumpah Lana. Setelah ini aku janji sama kamu, aku bakal jaga kamu lebih lagi. Dan aku gak bakal bohongin kamu. Waktu itu aku cuma gak punya pilihan lain. Jadi please kasih satu kali lagi kesempatan buat aku. Oke? Oke. Aku akan pikirin baik-baik dulu. Oke? Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Oh, ini Toy, istrinya Mahaputra. Pasti sekarang kamu udah di atas angin kan? Aku nggak pernah berpikir kayak gitu, kok, Liv. Kamu aja yang berpikir kayak gitu. Mau gimana pun juga, kita dulu sahabatan. Walaupun kita nggak sahabatan lagi, tapi aku pernah tulus sahabatan sama kamu. Kamu sekarang hamil? Iya. Hebat banget ya kamu. Dulu waktu aku sama Bastian, nggak bisa tuh aku punya anaknya dia. Tapi semenjak kamu tahu kalau dia Mahaputra, kamu langsung hamil. Terus semua barang-barang mewahku dikasih ke kamu semua. Bagus banget ya nasibmu, anak. Apa yang kamu tanam, itu juga yang kamu tuai. Setidaknya kita pernah bersahabatan dengan baik. Jaga diri kamu baik-baik ya. Sayang, kamu udah pulang? Sini. Sini duduk dulu ya. Kamu belum makan kan? Ini aku belajar masakin semua makanan kesukaan kamu. Dan ini ada sertifikat rumah dan kartu ATM. Semua kamu yang pegang ya. Kamu ngapain sih? Pengakuan dosa. Gini Alana, aku tahu aku salah karena udah bohongin kamu. Dan mungkin kamu kecewa dan terpukul karena hal itu. Tapi percayalah, aku terpaksa untuk pura-pura jadi karyawan biasa karena Eyang yang suruh. Jadi Eyang, setiap dia ngenalin aku sama wanita, dan setelah tahu identitas aku sebenarnya, pasti mereka hanya mengincar harta aku. Kamu kan tahu sendiri, aku besar tanpa sosok orang tua. Aku juga manusia, Lana. Aku butuh dicintai dengan tulus. Jadi, tolong maafin aku ya karena aku udah bohong. Tapi, apa ada hal lain yang kamu sembunyiin dari aku? Gak ada. Swear gak ada. Gak ada sama sekali. Aku maafin kamu. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Hah? Kamu ngomong apa tadi? Kamu kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku denger loh kamu ngomong kayak gitu. Iya. Terima kasih ya sayang. Ya udah kalau gitu, aku akan bikin acara gala dinner. Dan aku akan undang semua orang, lalu aku kenalin kamu ke mereka. Supaya mereka tahu siapa istri dari seorang Mahaputra. Aku rasa nggak perlu, sayang. Gimana kalau kita rayain berdua aja? Oke, kalau gitu aku booking restoran di Jalan Bahagia. Iya. Aku booking sekarang ya. Jalan Bahagia? Bukannya itu jalan tempat Bastian kecelakaan di kehidupan sebelumnya? Dan hari kecelakaan itu bertepatan sama hari ulang tahunnya. Tanggal 13 Juli.
Bastian itu orang yang baik. Tapi sayang, dia harus mati muda. Ulang tahun kamu tanggal 13 Juni kan? Iya, kenapa sayang? Gak boleh. Kamu gak boleh pergi ke Jalan Bahagia tanggal 13. Pokoknya gak boleh. Kamu dengar kata-kataku kan? Pokoknya kita gak boleh pergi tanggal 13 ke Jalan Bahagia. Sayang, gimana kalau kita rayain di rumah aja? Itu jauh lebih aman dan nyaman kok. Iya, oke sayang. Aku kan dengerin kata-kata kamu ya. Kita rayain di rumah aja ya. Beneran ya? Janji ya? Iya, aku janji. Hari ini aku harus mencegah kecelakaan itu terjadi. Mahaputra, setelah ini Anda ada rapat mendesak yang harus Anda hadiri. Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang. Sebentar, saya teringat satu hal. Tadi kita akan meeting di Jalan Bahagia. Tapi saya tidak bisa ke sana hari ini. Tapi Mahaputra, rapat hari ini sangat penting bagi masa depan perusahaan kita. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak mungkin melanggar janji dengan istri saya. Begini saja. Kamu reschedule rapat hari ini dan atur di tempat lain. Ya, bilang saja saya ada kebutuhan mendadak hari ini. Siap, laksanakan Mahaputra. Kenapa? Kamu gak apa-apa kan sayang? Makasih ya kak, kalau nggak ditolongin kakak, aku pasti... Gak apa-apa sayang. Tapi ingat ya, lain kali kalau kamu mau nyebrang, harus lihat kanan kiri dulu. Karena banyak mobil. Harusnya kan kejadiannya nggak kayak gini dulu. Apa karena aku nabraknya si Alana ya, bukan si Bastian? Alana, kamu pikir kamu bisa merubah nasib kamu? Aku buktiin, ada nasib yang nggak bisa kamu rubah. Pak, berhenti Pak. Bapak silakan aja pulang duluan ya. Kan sudah deket, tinggal 1 gang lagi. Saya mau beli bunga dulu. Baik, Mahaputra. Sabar ya sayang. Sebentar lagi papa kamu pulang. Kita bikin kaget dengan kejutan kita. Kok jam segini Bastian belum pulang juga ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah. Kok nomornya malah nggak aktif? Apa terjadi sesuatu sama dia? Nggak, nggak boleh. Aku harus cari dia. Silakan lihat-lihat dulu Pak bunganya, dipilih-pilih dulu. Saya mau ini. Yang ini coba dilihat dulu.
HP saya mati. Gimana kalau bayarnya pakai pakai jam tangan saya? Boleh saya lihat dulu? Kak, ini harga jam tangannya mahal sekali loh. 1 miliar lebih kalau menurut saya. Sedangkan bunga saya nggak sampai 1%-nya, Pak. Bagaimana kalau Bapak bawa aja bunganya, nggak apa-apa. Ini jamnya saya balikin. Udah nggak apa-apa. Istri saya sangat suka bunga. Jadi saya akan bayar berapapun harganya untuk barang yang istri saya suka. Karena itu semua sepadan. Makasih banyak ya Pak ya, makasih banyak Pak. Semoga istrinya suka dengan bunganya. Kasih ya. Iya, terima kasih Pak. Bagus bunganya. Sayang! Sayang, Aku beliin bunga buat kamu. Apa sekarang kamu bahagia, Lana? Dari dulu sampai sekarang aku tuh benci banget lihat muka kamu bahagia. Benci banget. Lebih baik kamu mati aja. sayang kamu gak boleh mati sayang. Tolong, siapapun di sana tolong. Kamu harus bertahan sayang. Gak boleh kenapa-napa sayang. Kamu harus bertahan sayang. Ngapain kamu sini? Mau ngetawain aku? Harapan kamu udah terwujud. Alex, suami aku yang brengsek itu, udah ceraiin aku. Dan bahkan, setelah aku udah bantuin dia untuk jadi direktur, dan juga tidur sama tua-tua bangka itu, ternyata dia udah punya cewek simpanan. Ternyata lahir kembali membuat aku menang dari kamu. Alana, kamu tahu nggak? Semua yang kamu punya itu harusnya punya aku. Semuanya. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak akan kalah dengan kamu. Aku udah menang kok. Aku udah berhasil buat suami kamu, si Bastian itu, mati. Jadi janin kamu itu yang ada di perut kamu akan punya bapak. Jadi kita berdua akan sama-sama menderita. Harusnya kan ya udah mati. Gimana keadaan suami saya, Dok? Kabar baiknya, ketika Mahaputra jatuh, dengan ajaibnya bukit bunga yang ada di tangannya menahan benturan di kepala bagian belakang, sehingga pukulan keras dapat terhindarkan. Tapi kabar buruknya golongan darah Mahaputra sangat langka dan saat ini
ketersediaan darah kami sudah habis. Jadi Mahaputra butuh transfusi darah untuk melewati masa kritisnya. Golongan darah saya sama dengan suami saya, dok. Ambil darah saya sebanyak apapun. Baik, Anda bisa ikuti saya sekarang. Liv, apa kamu belum sadar kalau kita berdua itu sama-sama berasal dari kehidupan sebelumnya? Liv, kamu itu udah aku anggap kayak saudara kandung aku sendiri. Setelah mamaku meninggal, aku diusir dari rumah. Kamu yang bantu aku, Liv. Bahkan kamu yang ngizinin aku untuk tinggal bareng sama kamu secara gratis. Tapi aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba kamu berubah. Bahkan kamu tega. Kamu tega nusuk aku dengan tangan kamu sendiri, Liv. Dan kamu selalu berusaha untuk merebut semua kebahagiaan aku. Sekarang kamu harus terima kenyataan. Ini adalah ujung dari takdir kita berdua. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku harap setelah kamu keluar dari sini, kamu akan ngejalanin hidup yang lebih baik dari sekarang. Alana! 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 Kehidupan kita itu udah ditakdirkan. Kita itu terikat. Alana, jangan pergi! 그치지 않기를 바랬죠. 처음 그대 내게로 Bastian Mahaputra, di momen yang suci ini, apakah kamu bersedia berjanji di hadapan Tuhan bahwa tidak peduli dalam keadaan apapun, kamu tetap menjaga janjimu untuk mencintai pasanganmu sampai akhir hayatmu? Ya, saya bersedia. Alana Putri, di momen yang suci ini, apakah kamu bersedia berjanji di hadapan Tuhan bahwa tidak peduli dalam keadaan apapun, kamu tetap menjaga janjimu untuk mencintai pasanganmu sampai akhir hayatmu? Iya, saya bersedia. Mahaputra, Anda sudah boleh mencium istri Anda. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜줄게요. 어느